Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala dalam beberapa menit ke depan masih bersama saya Rahmat Ridwan dalam program Kata Orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kata Orang pada kali ini akan membahas tentang sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita, terlebih kepada seseorang yang akan menyempurnakan separuh agamanya. Apakah itu? Yaitu lamaran. Dalam prosesi lamaran, seseorang akan bertanya, apakah lamaran saya akan diterima? Ataukah sebaliknya, lamaran saya akan ditolak? Nah, pada kali ini, Kata Orang akan membahas tentang lamaran ditolak, dukun bertindak. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak ke poin inti kita, yaitu lamaran, apakah diterima lamaran seorang atau ditolak, kita akan membahas tentang apa hukumnya menikah. Sebagian kita beranggapan nikah adalah wajib, sebagian lagi beranggapan nikah adalah mubah, dibolehkan saja. Bahkan sebagian lagi beranggapan nikah adalah sunnah Rasulullah. Nah, menjadi pertanyaan kita, kapan hukum nikah itu berubah menjadi wajib, sunnah, atau mubah? Apakah menikah itu wajib ataukah sunnah? Apakah berdosa orang yang tidak menikah padahal ia mampu untuk menikah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Pendapat pertama, mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib dan orang yang tidak menikah itu berdosa. Mereka berdalil dengan ayat di atas yang menggunakan kalimat perintah wa ankihu dan nikahkanlah, dan perintah itu menunjukkan hukum wajib. Mereka juga mengatakan bahwa menikah adalah jalan untuk menjaga diri dari yang haram, dan kaidah mengatakan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikah adalah mubah dan orang yang tidak menikah itu tidak berdosa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa menikah itu adalah sarana menyalurkan syahwat dan meraih kelezatan syahwat yang halal, maka hukumnya mubah saja sebagaimana makan dan minum. Pendapat yang ketiga, pendapat jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa hukum menikah itu mustahab atau sunnah dan tidak sampai wajib. Sebelum proses akad pernikahan, hendaklah para lelaki melakukan pinangan atau khitbah kepada pihak perempuan. Dalam hal ini, Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar untuk dibeli oleh saudaranya dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disunahkan melihat wajah wanita yang akan dipinang dan boleh melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Tentang melihat wanita yang akan dipinang, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilafnya berkaitan tentang bagian mana saja yang boleh dilihat. Ada yang berpendapat boleh melihat selain muka dan kedua telapak tangan, yaitu melihat rambut, betis, dan lainnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya. Akan tetapi, yang disepakati oleh para ulama
adalah melihat muka dan kedua tangannya. Wallahu a'lam. Ia boleh melihat kepalanya, wajahnya, telapak tangannya, dan kakinya. Sebagian ahli ilmu mengatakan cukup wajah dan kedua telapak tangan. Tapi pendapat yang benar adalah yang pertama tadi. Hanya saja hal itu dilakukan tidak dengan khulwah. Tidak boleh dilakukan hanya berdua saja. Wanita yang dilamar tidak boleh bersolek di hadapan laki-laki yang melamarnya. Tidak bersolek dengan pakaian dan tidak pula dengan make up. Karena si pelamar itu belum menjadi suaminya. Dan juga si pelamar itu bila melihatnya dalam kondisi berhias, kemudian nanti berubah setelah tidak berhias, maka akan berubah pandangannya. Wali si wanita wajib menjelaskan kepada laki-laki yang melamar putrinya tentang kondisinya yang berkenaan dengan aib dan penyakit jika si pelamar itu belum mengetahuinya, sehingga ia menjadi tahu. Karena tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut termasuk kecurangan terhadapnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Proses lamaran yang dilakukan oleh seorang pemuda yang hendak meminang seorang wanita idamannya, yang hendak meminang untuk menyempurnakan separuh agamanya, seperti yang kita bahas tadi, akan mengalami dua pilihan. Yang pertama, lamarannya diterima, kemudian yang kedua, lamarannya ditolak. Apakah seorang wanita ketika datang pria yang meminangnya boleh untuk menolak lamaran tersebut? Dan apa pula reaksi masyarakat ketika lamaran tersebut ditolak? Sebagian kita mencoba untuk hal-hal yang mudah, yaitu dengan cara mendatangi dukun atau mendatangi paranormal. Hal itu dilakukan agar lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuannya. Dan apakah ini dibenarkan dalam Islam? Kalau bapak pribadi sebagai bapak kan, kalau bapak mau bercinta itu bukan bukan dari dukunnya, bukan dari ininya. Kalau cinta itu kan kita tuh harus dari hati yang kecil mencintai seseorang itu. Bukan cinta itu bukannya dari orang itu tidak mau mencintai kita, kita harus ke dukun. Itu tidak baik jadinya. Memang pernah sih. Supaya inyo mendapet lihat cewek kok kembali deh inyo lihat. Misalnya ditolak ya cewek atau kurang gagah atau kurang baala kan, lari ke dukun kan supaya inyo diterima, supaya atau menghalalkan untuk mendapat sesuatu yang inginkan kan. Pernah sih ada kawan kan yang mau itu memang dapat. Iya memang dapat. Cuman nyo nak tanam doh. Ini kan ada pantangan larangannya. Kalau menyepai ke dukun kan ada syarat-syaratnya. Kalau nyo melanggar syarat kan otomatisnya hubungannya berakhir tragis lah. Kalau orang itu tidak mau kan, dia sangat mencintai dia. Dia tuh mau pergi ke dukun deh, apapun yang dilakukannya, dia mau itu deh. Tolak bukan karena apa-apa kan, mungkin dari orang tua, dari karena kurang mampannya mungkin, karena tidak ada kerajonya, karena kebanyakan udah itu. Untuk sebulan 2 bulan tuh ya hati-hati ya Bang. Ada pernah itu. Bisa dari fotonya, dari foto yang orang yang kita suka itu. Bisa juga dari pandangannya, sepintas lalu. Terus kita ngomong pada dukunnya kan. Nah gitu. Ada yang sebentuk makanan, ada yang sebentuk ramuan yang dikasih sama orang yang kita cintai itu. Bermacam tuh caranya. Ada yang seperti ada fotonya. Kalau hal-hal seperti itu Pak, tidak bagus tuh Pak. Akhirnya nanti itu Pak, kita itu tidak langgeng selamanya Pak. Kalau pepatah Minangnya itu namanya, kalau nggak ada jenjang tuh kayu di kaping lagi tuh. Kemanapun kita carikan gitu. Bagaimana jika proses lamaran yang telah dilakukan ditolak? Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya oleh seorang pemudi dengan pertanyaan yang senada dengan pertanyaan di atas. Beliau hafizahullah menjawab, apabila engkau tidak berhasrat untuk menikah dengan seseorang, maka engkau tidaklah berdosa untuk menolak pinangannya, walaupun ia seorang laki-laki yang soleh. Karena pernikahan dibangun di atas pilihan untuk mencari pendamping hidup yang soleh, disertai dengan kecenderungan hati terhadapnya.
Namun bila engkau menolak dia dan tidak suka padanya karena perkara agamanya, sementara dia adalah seorang yang soleh dan berpegang teguh pada agama, maka engkau berdosa dalam hal ini karena membenci seorang mukmin. Padahal seorang mukmin harus dicintai karena Allah. Dan engkau berdosa karena membenci keteguhannya dalam memegang agama ini. Akan tetapi, baiknya agama laki-laki tersebut dan keridhaanmu akan kesolehannya tidaklah mengharuskanmu untuk menikah dengannya, selama tidak ada di hatimu kecenderungan terhadapnya. Wallahu a'lam. Menurut Syekh Ibnu Baz, yang disyariatkan atas wanita adalah menikah karena dengan menikah bisa memelihara kemaluan, menundukkan pandangan, dan memperbanyak keturunan. Sedangkan santai-santai tanpa menikah mengandung bahaya besar. Di samping hal itu bertolak belakang dengan sunnah. Maka tidak selayaknya seorang wanita menunda pernikahannya bila ia dilamar oleh laki-laki yang sesuai. Tetapi bila ada uzur yang tidak bisa ia ungkapkan kepada orang lain, hanya ia sendiri yang tahu, misalnya karena ia tidak tertarik kepada si pelamar, atau karena ia sendiri mempunyai aib yang menghalanginya untuk menikah, maka itu tidak apa-apa atau boleh menolak menikah dengan laki-laki tersebut. Untuk memulai kehidupan kita, untuk mulai rumah tangga yang bahagia, untuk mulai bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka dimulai dari pernikahan, awal pernikahan kita. Tentu sebagai seorang muslim kita punya aturan-aturan dalam masalah pernikahan, di mana aturan-aturan ini sudah ditetapkan dalam agama kita. Islam melarang berpacaran, karena pacaran itu adalah jatuh kepada perkara yang haram. Bahkan pacaran itu jatuh kepada perbuatan zina. Nah, dalam proses pernikahan ini kita diajarkan, dikenal dengan istilah yang pertama itu adalah ta'aruf, perkenalan. Kemudian setelah masa perkenalan ini berjalan dengan baik dan rasanya cocok, maka masuk kepada yang kedua, yaitu khitbah, lamaran. Nah, tentu lamaran ini dari awal kita sudah mempunyai kriteria-kriteria yang jelas siapa calon dari suami atau istri yang kita lamar, siapa mereka itu. Itu kriteria-kriteria yang benar yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada fenomena tengah-tengah masyarakat kita adalah, yaitu di dalam melamar ini mereka beranggapan seolah-olah kalau sudah melamar anak gadis, ya, maka seolah-olah lamaran itu mesti diterima. Mesti diterima. Kalau tidak terima, maka dia akan tersinggung. Kalau tidak terima, dia akan marah. Apakah demikian dalam agama kita? Bahkan yang juga banyak terjadi tengah-tengah masyarakat kita adalah ketika lamaran ini terima, ketika lamaran tidak diterima, maka mereka merasa sakit hati. Dan sakit hati ini mereka lampiaskan dengan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan yang tidak diridai oleh Allah dan jatuh kepada perbuatan dosa besar, yaitu melakukan syirik melalui perdukunan. Inilah yang kita kenal istilah sekarang, ketika lamaran ditolak, maka dukun pun bertindak. Istilahnya adalah mereka beranggapan kalau sekiranya secara zahir saya tidak bisa untuk melakukan, maka dengan jalan batin saya akan lakukan. Apa dengan jalan batin itu? Inilah perdukunan. Sehingga si anak ini, ya, ketika lamarannya ditolak, maka pihak laki-laki yang melamar, mereka datang ke dukun untuk minta ube namanya dalam istilah kita bahasa Minangnya, atau minta pekasih. Bagaimana si perempuan ini, ya, cinta, jatuh cinta, dan tiba-tiba dia sayang kepada laki-laki ini. Sehingga ketika setelah lamaran itu ditolak, mungkin saja pikiran-pikiran perempuan ini selalu kepada laki-laki yang melamarnya.
Sehingga yang kadang-kadang akhirnya juga mereka nikah. Tapi kenyataan tengah-tengah masyarakat, pernikahan mereka ini ya kita lihat tidak berjalan dengan baik. Atau pernikahan mereka ini tidak mencapai kepada puncak kebahagiaan. Kita sebagai seorang muslim, ketika lamaran ditolak, nah, tentu ada aturan mainnya. Jangan takut, ya. Wanita itu banyak. Istilahnya pepatah mengatakan, bungu nak setangkai, kumbang nak seikua. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, ketika lamaran seorang ditolak, berarti Allah Subhanahu wa taala belum meredai dengan dia. Jangankan dalam masalah lamaran, kadang-kadang di dalam masalah ketika sudah hampir hijab dan kabul pun bisa jadi tidak jadi hijab dan kabul. Ketika akad akan dilaksanakan, rupanya pikiran wanita berubah. Padahal itu sudah dekat itu. Apalagi baru sebatas lamaran. Misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan di sini adalah ketidakredaan seorang laki-laki yang mengarah kepada asyirik tadi, yaitu perdukunan. Ini yang menjadi permasalahan yang besar. Bahkan juga ada pengaruh yang lain adalah dampak yang lainnya tidak baiknya hubungan kedua belah pihak ini. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan ketika memang ditolak, Islam mengajarkan sabar dan cari wanita yang lain. Jadi perbuatan dukun adalah perbuatan sihir. Jika seorang datang kepada dukun, ya bagaimana anak yang dia tidak suka ini, yang lamarnya ditolak, lalu dikasih sihir pekasih. Ya, dimintain kepada dukun sihir pekasih. Jelas hadis mengatakan man ata kahinan atau arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, siapa yang datang kepada dukun, falam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, tidak terima salatnya selama 40 malam. Bayangkan. Apakah kita sebagai seorang muslim tidak menyadari, ya, bahwa perbuatan datang kepada dukun adalah perbuatan kufur? Kita tidak jadi dengan dia, ya, laki-laki itu tidak jadi dengan dia kemudian melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Jelas ini tidak benar. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah bahwa jodoh itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh di tangan Allah, bukan tangan manusia. Jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika proses berlangsung tidak jadi dengan dia, berarti itu tidak jodoh. Maka perlu kita yakini bahwa jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mencari jodoh, ya. Tetapi nanti apakah ini jadi jodoh kita atau tidak, Allah yang tentukan. Ini perlu kita yakini. Ketika kita yakin bahwa Allah yang menentukan jodoh berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika lamaran ditolak, kita pun sudah siap. Berarti Allah tidak reda dengan wanita ini, tidak reda. Ada alasan-alasan tertentu bagi pihak, ya, perempuan atau laki-laki menolak lamaran seseorang. Dan ini tentu kita bisa melihat apa dasar penolakan. Dan penolakan seperti ini apakah dibolehkan dalam agama kita atau tidak. Yang pertama adalah tentu kita katakan faktor agamanya. Ini jangan sampai kita lupakan. Agamanya baik. Yang kedua adalah tentu ketertarikan. Ketertarikan, makanya dalam hadis itu didahulukan li jamaliha. Tunkahul mar'atu li arba.
Nikah wanita itu karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya, ketampanannya. Kenapa didahulukan ketampanan, kecantikan? Karena ini yang lebih dahulu ya dilihat. Jadi ketika dia melamar atau khitbah atau kenalan, itu yang paling dulu dilihat adalah wajah. Ya. Dibolehkan menolak, ya, menolak calon suami tatkala apa? Ketika memang tidak ada ketertarikan. Agama memang sudah bagus, tetapi tidak ada ketertarikan sama sekali. Seorang bapak ya menolak lamaran seorang laki-laki ya disebabkan mungkin karena kurang tampan laki-laki ini. Jadi kita katakan kalau itu bukan alasan asasi, alasan utama, maka boleh. Dia sudah punya agama yang baik, ya, agamanya baik, tetapi memang masalah wajah tidak ada ketertarikan, karena ini adalah fitrahnya manusia, fitrah manusia. Yuzayyina linnas hubus syahwat minan nisa, dia bagi manusia itu kecintaannya, syahwatnya kepada perempuan. Jadi ketika dilihat mungkin tidak ada ketertarikan, bukan faktor cantiknya, tapi ada ketertarikan. Ini bisa jadi laki-lakinya ganteng, perempuannya biasa aja, tapi dia tertarik. Laki-laki tertarik. Ya. Kalau sekiranya tidak ada ketertarikan, ya, maka ini jelas bisa suatu alasan untuk menolak. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penolakan yang syar'i, penolakan yang mempunyai alasan yang jelas, ya. Karena agama yang tidak baik, ya, itu bisa ditolak. Kemudian agamanya baik tapi tidak ada ketertarikan, maka itu bisa ditolak. Penolakan yang tidak syar'i adalah kalau hanya faktor materi dan faktor cantik, faktor gagah dan ganteng saja. Ini penolakan yang tidak syar'i tadi. Sementara agamanya tidak diperhatikannya. Dan ini yang kita banyak kenyataan tengah-tengah masyarakat kita. Barangkali ini yang mungkin bisa kita tambahkan dari penolakan-penolakan tadi. Wallahu alam bissawab. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengar pemaparan dari Ustadz Faisal berdasarkan hadis dan nas-nas Al-Qur'an yang disampaikan oleh beliau. Kita menyimpulkan bahwa haram hukumnya ketika seorang pemuda atau siapapun yang datang kepada dukun dan berusaha berikhtiar dengan cara mendatangi dukun agar lamarannya diterima oleh pihak perempuan adalah bentuk sebuah kesyirikan. Maka dari itu, ketika lamaran kita, seorang pemuda, ditolak oleh pihak perempuan, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk bersabar. Islam mengajarkan kita untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jodoh kita. Perlu kita tanamkan, Allah telah menggariskan takdir kita. Allah telah menetapkan siapa jodoh kita. Dan yang terpenting adalah usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita menjemput jodoh kita, dan tentunya usaha tersebut harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kata orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program kesayangan kita pada hari ini dengan tema pembahasan ketika lamaran ditolak maka dukun bertindak. Ini adalah suatu bentuk kesalahan apabila kita mendatangi dukun. Mari kita menuntut ilmu yang syar'i yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, tentunya berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.